Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di DAS Project Official. Dan di segmen kali ini kita balik lagi di ODGJ Vlog. Nah, ini ada yang beda karena kemarin kalau teman-teman mungkin udah ngeliat status WhatsApp, terus abis itu story IG. Jadi temanku nge-share kalau Mas Asep itu ngasih aku surat gitu ya. Jadi ini surat dari Mas Asep, teman-teman semuanya. Nanti kita bakal lihat isinya apa. Tapi sebelum itu aku mau cerita sedikit sih sebenarnya. Jadi mungkin banyak teman-teman yang tanya kenapa sih Dede tuh bisa sampai ke tempatnya Mbak Marsio, terus ketemu sama Mas Asep, terus bisa cerita sama Mas Asep kayak gitu. Jadi aku ceritain sedikit. Jadi kenapa aku sampai di tempatnya Mbak Marsio pada waktu itu. Jadi sebenarnya udah tahu tempatnya Mbak Marsio tuh udah lama, cuman kayak ada rasa takut gitu loh guys, karena ya kalau dari infonya kan jadi di sana tuh banyak orang-orang dengan gangguan jiwa atau DGJ atau orang gila lah kalau orang-orang bilang gitu. Makanya mau ke situ tuh takut sebenarnya gitu. Tapi sampai pada satu hari tuh karena aku saking keponya, terus pas waktu itu ada satu ODGJ dari tempatku yang pulang abis itu selang 2 hari meninggal gitu ya. Dan pada akhirnya ya udah aku jadi makin kepo kan. Nah terus abis itu aku kesana, pas pertama lihat tempatnya juga, pas waktu mau masuk tuh aku berhenti dulu depan karena aku ngelihatnya tuh tempatnya agak, tapi ya udahlah memberanikan diri. Terus habis itu kesana ketemu sama Mbak Marsio, ngobrol-ngobrol-ngobrol, terus minta izin. Terus akhirnya masuklah ke ruang karantina. Nah pas waktu masuk ke ruang karantina, di situ banyak ODGJ yang masih bisa dibilang tuh belum apa sih namanya, jadi masih kayak suka ngamuk, terus suka teriak-teriak. Terus abis itu mereka juga kadang-kadang nyeleneh ceritanya gitu. Cuman pertama tuh aku emang ngajak cerita ya nggak satu persatu, tapi beberapa orang yang bisa diajak cerita gitu. Jadi ada yang bisa ceritanya bener, ada yang masih halu kayak gitu ya. Jadi banyaklah ceritanya di situ. Nah terus sampai pada akhirnya sampai di ruangannya Mas Asep. Nah sampai di ruangannya Mas Asep tuh emang agak beda sih guys. Jadi ruangannya agak bersih lah. Terus habis itu Mas Asep juga ramah gitu pas waktu aku baru datang. Terus dia nyapa kayak kalau ada orang bertamu terus datang ya dia memperlakukannya kayak gitu. Jadi sopan banget gitu. Nah sampai pada akhirnya ya udah kita cerita. Jadi emang aku ke situ tujuannya pengen dengerin cerita mereka gitu. Nah terus sampai pada akhirnya Mas Asep itu cerita tentang kehidupannya dia, tentang kenapa dia sampai masuk situ. Pokoknya yang kemarin ada di vlog yang pertama itu Mas Asep cerita semuanya. Nah, jadi teman-teman juga mungkin ada yang penasaran juga setelah pertama kali aku kesana, terus kesana lagi nggak sih gitu. Nah, jadi aku tuh sama teman-teman bisa dibilang mungkin relawan kali ya, orang yang dermawan juga. Jadi setiap hari Jumat kita selalu kesana buat bagi-bagi nasi bungkus buat teman-teman ODGJ yang ada di sana. Nah setiap datang ke sana juga ketemu sama Mas Asep juga gitu. Jadi aku juga ngelihat perkembangannya kayak apa kayak gitu. Terus tanya orang tuanya udah udah komunikasi apa belum. Ya pokoknya mulai intens ngobrol sama Mas Asep dari pas pertama ketemu sampai sekarang. Mungkin kalau dihitung udah 5 kali kesana. Terus ya mungkin akhirnya timbul ada mungkin rasa keterikatan kayak gitu. Jadi Mas Asep pun jadi ngerasa nyaman ngobrol sama aku. Jadi cerita keluarganya dia, masa lalunya keluarganya dia. Jadi mungkin ngerasa kalau mau cerita tuh ya udah cerita aja kayak gitu. Dan aku juga ngerasa emang teman-teman ODGJ yang ada di sana tuh sebenarnya mereka butuh tempat untuk bercerita. Karena kalau di luaran sana mungkin orang-orang yang awam ketika ngelihat ada teman-teman yang
terkena gangguan jiwa pastinya kan takut ya, nggak mau deketin lah, mungkin dibully, menjauhi kayak gitu. Nah di situ aku mencoba untuk mendengarkan cerita-cerita mereka, dan dari situ pasti mereka bisa lebih lega gitu. Dan sampai pada akhirnya di pas waktu keenam kalinya ke sana, jadi karena aku ada jadwal kerjaan gitu ya, nah aku nggak bisa ke sana ke tempatnya Mbak Marsio. Nah sampai pada akhirnya temen yang ke sana dititipinlah surat dari Mas Asep ini kayak gitu. Nah ini dari kemarin pas udah dikasih sama temanku, ini belum sama sekali aku buka, dan sekarang aku mau buka isinya apa kayak gitu. Nah kemarin sih pas waktu di apa ya, kesempatan terakhir pas waktu keenam kali ke sana, Mas Asep tuh minta pulpen, karena waktu itu pas waktu aku kelima kali ke sana tuh pulpennya habis gitu. Nah aku titipin ke teman, terus nah ternyata dikasih ini guys. Oke kita buka ya. Sebenarnya aku juga deg-degan isinya apa. Aduh bismillahirrahmanirrahim ya. Tapi kalau aku ngeliat sih Mas Asep ini udah bisa berinteraksi, bisa komunikasi dengan baik. Terus habis itu dia emang cerita gitu ya, nantinya setelah keluar dari tempatnya Mbah, ya harapannya dia bisa memulai hidup baru. Dia juga punya mimpi-mimpi yang banyak juga gitu. Jadi intinya sih support dari keluarga, support dari teman-teman, support dari lingkungan ini juga Mas Asep juga perlu gitu. Dan kemarin kabar terakhir, Mas Asep itu udah keluar dari ruang karantina guys. Jadi dia udah bisa beraktivitas, dan semoga bisa segera dijemput ya sama keluarganya di Banjarnegara. Ini niat banget loh, sampai diplastikin. Kalau di sana tuh emang apa ya, menarik sih. Jadi ada juga yang ODGJ di sana, dia nulis juga kayak tulisan surat buat orang tuanya, buat teman-temannya, buat tetangga-tetangganya, buat sahabatnya, saudaranya kayak gitu, di apa namanya, daun pisang. Jadi bekas mereka makan, mereka tulis pakai paku kayak gitu juga ada. Nah ini kalau Mas Asep kayaknya dari bekas makanan yang kita kasih. Baca ini guys. Tulisannya kayak gini nih. Mulai dulu. Oke, ini tulisannya. Terus di belakangnya tuh ada nomornya Mas Asep. Nih, nanti aku save gitu ya. Terus aku mau baca ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Mas Dedi di tempat, semoga selalu dalam keadaan sehat, selamat, waras. Sebelum dan sesudahnya saya ucapkan terima kasih banyak buat Tuhan Yang Maha Kuasa, Mbah Guru, Bapak Marsio dan putranya Mas Awan, dan segenap keluarga besar puskesmas setempat yang turut serta ambil bagian membina di tempat ini. Salam seduluran. Dari Mas Giarto. Ini ditulis hari Kamis tanggal 3 September 2020 gitu. Udah sih ternyata tulisannya ucapan terima kasih buat orang-orang yang mungkin udah ada di tempat, maksudnya selama Mas Asep mengalami gangguan jiwa, selama itu juga jadi banyak orang-orang yang peduli sama dia kayak gitu, dan dia banyak mengucapkan terima kasih. Dan yang pasti mungkin apa ya, harapannya Mas Asep tuh emang keluarganya bisa cepet datang ke sana, terus Mas Asep juga bisa melanjutkan hidupnya kayak gitu. Jadi ini kalau menurutku sih suratnya apa ya, mungkin suratnya singkat, padat, jelas kayak gitu ya, tapi ini adalah ucapan terima kasih yang paling dalam dari Mas Asep untuk orang-orang yang sudah berjasa di hidupnya gitu guys. Dan ini ada nomor handphonenya Mas Asep, nanti biar aku save.
Nah kalau misalnya udah keluar nanti bisa komunikasi kayak gitu. Dan kemarin juga pas terakhir aku ketemu sama Mas Asep minta nomorku, jadi semoga nanti terjalin komunikasi dan silaturahmi walaupun Mas Asep nantinya udah keluar dari tempatnya Mbah, jadi kita masih terjalin silaturahmi. Oke gitu guys, jadi ini unboxing suratnya Mas Asep. Semoga kemarin yang nanya-nanya isinya apa nggak penasaran lagi gitu ya. Isinya adalah ucapan terima kasih dari Mas Asep untuk orang-orang yang berjasa di hidupnya. Gitu aja guys, terima kasih udah menyempatkan menonton. Pokoknya buat teman-teman semuanya harus selalu support. Terima kasih untuk supportnya. Jangan lupa like, jangan lupa komen, jangan lupa subscribe dan juga share gitu ya. Terima kasih buat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pintar logikanya ngomongnya apa segala macem. Makanya ibu biarin kamu di situ.